Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Febrian Saputra. Saya dari mahasiswa fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan isi protokol rekonstruksi ACL dari University of Wisconsin Sport Medicine. Pertama-tama saya akan menjelaskan alasan saya memilih protokol ini, karena di protokol ini memakai Spectrum University of Wisconsin Health yang merupakan program rehabilitasi kelompok ekstremitas bawah yang dirancang untuk memberikan atlet untuk bekerja pada pengkondisian fungsional dan latihan khusus yang mempersiapkan mereka kembali ke kegiatan olahraga. Jadi, menurut University of Wisconsin Sport Medicine, rekonstruksi ACL ini dilakukan selama 16 minggu yang dibagi menjadi 4 fase dan 1 fase untuk latihan spesifik untuk mencegah cedera di masa depan. Di sini saya akan membacakan dari fase awal hingga fase terakhir beserta latihan-latihan yang akan dilakukan oleh pasien. Langsung saja, fase yang pertama ini adalah acute management atau early motion and basic movement. Nah, pada fase ini dimulai setelah operasi dan berlanjut selama 2-4 minggu. Tujuan dari fase pertama ini adalah mencapai ekstensi full. Yang kedua, menghilangkan rasa bengkak dan nyeri. Yang ketiga, mengembalikan kemampuan untuk mengontrol kaki sambil menahan beban. Yang keempat, mendapatkan 125 derajat fleksi ini. Yang kelima, mampu mengangkat kaki ke segala arah tanpa bantuan. Terus, yang terakhir adalah normalisasi pola berjalan dengan bantuan kruk atau penyangga. Untuk fase pertama ada beberapa banyak latihan, seperti latihan ROM, latihan muscle aktivasi, latihan core body, latihan ambulasi. Nah, untuk latihan ROM sendiri ada beberapa macam, seperti front hand, extension on a bolster, from walk side, mobilisasi patella, heel slide with assist, seated knee flexion. Terus latihan muscle aktivasi ini bisa menggunakan quad set, SLR, hamstring set, double leg mini squat. Lalu untuk latihan core body bisa menggunakan abdominal isometric, back extension, dan sit up. Lalu untuk ambulasi sendiri bisa menggunakan diagonal waist shifting dan backward stepping. Nah, kita masuk fase yang kedua. Fase kedua ini adalah basic strength and proprioception. Nah, fase ini dimulai 2-6 minggu setelah operasi. Biasanya akan memakan waktu sampai 3 dan 5 minggu untuk mencapai tujuan di fase ini. Nah, tujuannya dari fase kedua ini adalah kembalikan penyejajaran tubuh yang tepat dan kontrol dengan gerakan dasar seperti berjalan tanpa bantuan, squat, lunge stationer, dan keseimbangan satu kaki. Yang kedua, bangun ekstremitas bawah dan kekuatan tubuh inti. Yang ketiga, kembangkan propriosepsi yang meningkat dimulai dengan postur diam dan kemudian berlanjut ke gerakan. Yang keempat, dapatkan rentang gerak aktif yang setara dengan lutut yang tidak terlibat. Untuk fase kedua ada beberapa macam latihan, seperti latihan ROM juga sama seperti fase yang pertama. Terus gait drills, penguatan fungsional, balance, dan core body. Untuk latihan ROM sendiri ada tambahan, yaitu stationary bike, standing knee flexion, dan prone knee flexion. Selebihnya bisa dilakukan dari fase yang pertama. Terus yang kedua adalah gait drills. Gait drills ini seperti maju dengan berjalan, kaki setinggi lutut. Jadi kita melangkah tapi setinggi lutut. Terus berjalan lutut tinggi ke belakang. Terus penguatan fungsional ini seperti squat, terus step back. Terus balance sendiri ini bisa melakukan seperti berdiri satu kaki, bersandar satu kaki. Terus core body ini bisa sit up diagonal, back extension, terus a bridge, dan one leg bridge. Nah, kita masuk fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini adalah dynamic neuromotor strength, endurance, dan coordination. Fase ini dapat dimulai ketika tujuan fase 2 sudah terpenuhi.
Rata-rata ini akan dimulai 6-8 minggu setelah operasi. Nah, tujuan dari fase yang ketiga ini adalah penguatan otot kaki yang terlibat. Dalam artian yang sakit ini bisa diperkuat otot kakinya. Terus yang kedua adalah mengembangkan kontrol neuromuskuler eksentrik. Yang ketiga, mengembangkan fleksibilitas yang dinamis. Terus ada beberapa macam latihan di fase yang ketiga ini seperti ROM, Dynamic Agility Drills, terus Functional Strengthening dan Landing and Take Off Drills, ada balance juga, core body. Nah, ROM ini bisa melanjuti latihan di fase 2. Lalu yang Dynamic Agility Drills ini seperti Karyoska. Terus yang Functional Strengthening bisa squat knee lift, squat and reach, terus squat and alternating reach. Terus landing and take off drills seperti bounce jump, dip and land, sama jump stop. Terus yang balance sama seperti yang di fase kedua, seperti berdiri satu kaki, bersandar dengan satu kaki. Lalu ada yang core body seperti iso abs dan visit and twist rotation. Kita masuk ke fase yang keempat, yaitu athletic enhancement and return to activity. Nah, fase ini dapat dimulai ketika fase 3 sudah terpenuhi. Lalu fase ini biasanya akan dimulai dari 12-16 minggu setelah operasi. Tujuannya dari fase keempat ini adalah mengembangkan teknik yang tepat dan kontrol neuromuskuler yang tepat dengan gerakan mulai dan berhenti dan perubahan arah. Terus menghilangkan kekhawatiran yang mungkin ada dengan gerakan kompleks yang terkait dengan olahraga. Lalu kita masuk ke latihan fase keempat, yaitu dynamic warm up. Terus ada multiplanar landing control and neuromuscular reaction. Ini contohnya seperti jump rotation, fast feet lunge, multiplanar leap and lunge, stop and go, dan hopping. Terus ada yang latihan seperti functional movement and strengthening. Ini macamnya seperti forward lunge walk with rotation, one leg squat, terus single leg deadlift, power step up. Lalu ada latihan seperti advanced core training. Nah, advanced core training ini seperti front body bridge, terus ada body bridge left, terus body bridge right, dan supine body bridge. Nah, pada fase kelima, University of Wisconsin Health ini menggunakan spektrum rehabilitasi gerakan atletik dan kembali ke olahraga. Nah, spektrum ini sama seperti program layanan dari University of Wisconsin. Nah, jadi spektrum ini adalah program rehabilitasi kelompok ekstremitas bawah yang mengintegrasikan filosofi pelatihan olahraga dengan filosofi rehabilitasi fungsional. Lalu program ini dirancang untuk memberikan atlet kesempatan untuk bekerja pada pengkondisian fungsional dan latihan khusus olahraga yang mempersiapkan mereka untuk kembali ke kegiatan olahraganya. Lalu kita masuk ke fase terakhir, yaitu fase kelima. Fase kelima ini adalah sport performance and injury prevention. Nah, pada titik ini terapis fisik atau pelatih atletik Anda akan memberikan latihan spesifik berdasarkan pada olahraga dan kebutuhan spesifik Anda. Latihan-latihan ini penting untuk meningkatkan kinerja olahraga dan mencegah cedera di masa depan. Untuk spektrum ini mempunyai 3 fase. Fase yang pertama adalah kembali ke gerakan fundamental dasar. Fase kedua, kembalikan pola biomotor. Fase ketiga, pelatihan ulang dan rekondisi untuk kembali ke olahraga. Nah, jadi per fase ini dalam seminggu bisa dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan. Lalu dari fase-fase tersebut yang dilatih adalah pertama core body, terus ada namanya latihan kebugaran, latihan pemanasan pendinginan, fleksibilitas, dan pengkondisian kardiovaskuler. Nah, selesai sudah penjelasan saya dari fase awal hingga fase akhir tentang rekonstruksi ACL dari University of Wisconsin Sport Medicine. Mohon maaf jika ada kekurangan kata dan kesalahan kata saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.